Ini ada beberapa pertanyaan tertulis. Silahkan. Pertanyaan, kenapa kita kalau fikih ikut salah satu daripada 4 madhab, dan kalau akidah mengikuti Asy'ari atau Maturidi? Apakah akidah 4 madhab itu tidak benar, atau fikihnya kurang, atau Imam Asy'ari itu tidak tidak maksimal di dalam madhab fikih? Jadi mengapa di dalam fikih ini mengikuti salah satu 4 mazhab? Karena 4 mazhab ini memang fokus kajiannya ilmu fikih. Bukan berarti mereka tidak punya akidah. Nah, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi memang fokus kajiannya ilmu akidah. Apakah akidah imam mazhab yang 4 dengan 2 imam ini beda? Tidak beda, sama. Hanya saja Imam Asy'ari dan Maturidi membangun metodologi, membangun mazhab, cara mempertahankan, menguraikan, menjaga akidahnya imam yang 4 itu. Tidak ada bedanya, cuma manhajnya. Nah, kalau 4 mazhab ini kan membangun manhaj. Yang dikatakan mazhab, mazhab itu artinya kan metodologi, kan, metode. Jadi Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali ini punya metodologi tersendiri di dalam berijtihad. Tentu masalah fikih. Imam Asy'ari Maturidi juga membangun metodologi di dalam menjaga akidah 4 imam mazhab ini. Jadi begitu. Karena sebagian Wahabi ada mengatakan, kalau kamu ikut Imam Syafi'i fikihnya, akidahnya sekalian ikut Imam Syafi'i. Loh kok gitu? Karena akidahnya Asy'ariyah bukan akidah Imam Syafi'i. Kita ini kalau umroh atau haji dapat hadiah kitab gratis berjudul I'tiqadul A'immatil Arba'ah, akidah 4 imam mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, karangan ulama Wahabi Abdurrahman Al-Khumayyiz dari Saudi Arabia. Setelah kita teliti, ternyata akidah Imam Syafi'i yang ada di situ adalah palsu. Karena di dalam kitab-kitab ilmu hadis, dalam kitab Mizanul I'tidal, dalam kitab Lisanul Mizan, dalam kitab Tarikh Madinati Dimashq, dan kitab-kitab yang lain, akidah yang mansubah yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i adalah akidah maudhu', bohong dan palsu. Cuma karena akidah ini sama dengan Wahabi, oleh Wahabi dimasukkan dalam kitab I'tiqadul A'immatil Arba', dihadiahkan pada kita kalau pulang dari Mekah. Kita sih sukanya menerima hadiah, tidak mau beli, akhirnya dikasih yang bohong-bohong itu. Itu yang dimaksud oleh mereka, penipu mereka itu. Mereka tahu Wahabi ini kan klaim mereka pengikut ahli hadis. Karena klaimnya pengikut ahli hadis, mereka ini seakan-akan menolak hadis dhaif, apalagi hadis palsu. Yang ditolak itu hadis dhaif yang tak sesuai dengan ajaran mereka. Tapi kalau ada hadis dhaif, jangankan yang dhaif, palsu sekalipun, kalau sesuai dengan ajaran mereka, disebarkan sama mereka. Contohnya di dalam kitab I'tiqadul A'immatil Arba' itu Wahabi. Itu dibahas dalam buku saya, Bekal Pembela Aswaja, lengkap dengan bukti dan data-datanya yang masalah ini, masalah ahli hadis. Jadi Imam Asy'ari Maturidi ini bukan membuat akidah baru. Imam Asy'ari Maturidi ini membangun metodologi. Jadi untuk mempertahankan akidahnya para sahabat, imam yang 4, Imam Asy'ari membuat metodologi yang disebut dengan sifat 50. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz. Itu kalau diteliti dari mana? Ya sejak dulu sudah ada Allah wujud. Ya memang Islam meyakini wujudnya Allah. Allah qidam, baqa. Kan memang ada di Al-Quran hadis itu. Nah, Imam Asy'ari ini hanya membangun metodologinya. Metodologi dalam menguraikan, mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah dari rongrongan Mu'tazilah dan lain sebagainya. Nah, akidah ini coba dibaca di dalam buku saya Gagal Faham. Gagal paham Wahabi, itu saya terangkan itu hubungan Imam Asy'ari dengan Imam Syafi'i. Karena Imam Asy'ari ini di dalam fikih mengikuti mazhab Syafi'i.
Kalau Imam Maturidi di dalam fikih mengikuti mazhab Hanafi, dan Imam Asy'ari ini memang lahir setelah Imam Syafi'i wafat. Nah, mengapa Imam Syafi'i tidak membangun metodologi seperti Imam Asy'ari? Mu'tazilah pada waktu itu tidak seperti pada masa Imam Asy'ari. Imam Syafi'i ini wafat sebelum tragedi Imam Ahmad yang yang di penjara itu setelah Imam Syafi'i. Makanya belum membangun metodologi karena belum ada problem pada waktu itu. Coba kita runut sejarah. Nah, problem ada, maka Imam Asy'ari membangun metodologi. Itu yang perlu kita tahu.